ada di sisi Allah, yang paling diakui oleh Allah, maka tentunya ya ada gerakan-gerakan atau agama-agama yang lainnya yang kemudian tidak menginginkan Islam itu tetap eksis. Ya. Akan ada gerakan yang akan menghancurkan eksistensi Islam sebagai agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ancaman Islam ini datang dari dua arah. Ini perlu kita ketahui ya. Internal dan eksternal. Kalau eksternal sudah jelas, Allah SWT berfirman tadi, ayat surat Al-Baqarah ayat 120 ya. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela terhadap kita, itu ancaman namanya. Ya. Kemudian dari internal dalam Islam sendiri, ya, yaitu munculnya orang-orang munafikin, ya, para kaum munafik. Nah, munafik ini yang susah ini, ya, susah untuk dilacak. Coba tuh perbandingan antara ayat yang menerangkan tentang orang kafir dengan orang munafik, itu lebih banyak menerangkan tentang orang munafik. Ya. Surat Al-Baqarah, awal-awal surat Al-Baqarah itu adalah menceritakan tentang orang bertakwa. Yang kedua menceritakan tentang orang kafir. Yang ketiga menceritakan orang yang munafik. Dari ayat 1 sampai ayat ke-20 itu, ya. Dari ayat 1 sampai ke-20 Allah menceritakan orang yang beriman itu ada di ayat yang kedua sampai kelima. Berapa ayat berarti? 2, 3, 4, 5. Berapa ayat? 4 saja. Untuk menceritakan umat yang beriman. Sementara yang menceritakan orang yang kafir cukup 2 ayat saja. Berarti berapa tadi? 4 tambah 2? 6. Selebihnya sampai ayat ke-20 itu menceritakan munafik semuanya. Oh, berarti munafik itu lebih berbahaya sebenarnya ya. Karena dia bisa saja topengnya kayak Islam tapi sebenarnya dia memusuhi Islam. Ini harus diketahui, sahabat firman Allah SWT, supaya kita ada persiapan untuk menghadapi semuanya itu. Ya, dari firman Allah dzalikal kitabul la raiba fihi itu sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, itu ceritanya adalah orang-orang yang beriman. Selanjutnya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu tentang orang kafir. Ya. Kemudian setelah itu sampailah ayat ke-20 itu adalah menceritakan tentang orang-orang yang munafik. Jadi ancaman dari internal ini ada, ya. Pertama, mulai dari pemikiran. Ya. Mulai dari pemikiran ancamannya. Kenapa? Karena tadi firman Allah tadi surat Al-Baqarah tadi, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sebutkan kalimat millah di sana. Allah tidak sebutkan kalimat din di sana. Kenapa kok millah kok bukan din? Kalau terjemahan dalam versi terjemahan Indonesia itu disebutkan bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela sehingga kalian mengikuti agama mereka. Tapi kenapa ketika menyebutkan agama Allah menggunakan kalimat millah bukan kalimat din? Loh, itu ditelusuri lagi. Karena din itu pasti agama. Coba tadi, al yauma akmaltu lakum dinakum, agamamu. Inad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, din ya bahasa Arabnya ya. Wa may yabtaghi ghairal islama dinan. Din lagi di situ yang bermakna agama. Tapi di ayat ini kenapa ketika artinya agama tapi sebutannya millah? Kok bukan agama? Ayo. Ini ada tanda tanya besar nih. Sahabat firman Allah Subhanahu wa taala,
ada kalimat bahasa Arab yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Ada kalimat bahasa Arab yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga kalau ingin menerjemahkan pasti dicari padanan katanya, walaupun nggak sama persis. Milah itu tidak sama dengan din, nggak sama dengan agama sebenarnya. Milah itu. Makanya kalau kita lihat penafsiran para ulama, milah itu terdiri dari 3. Ya, milah bisa bermakna agama. Ya, mereka tidak akan rela sampai kita keluar dari agama kita sampai memeluk agama mereka. Maka agenda pemurtatan itu subhanallah luar biasa, masif. Ya. Tidak hanya di Kalimantan Barat. Kalau di Kalimantan Barat oke lah. Ya, udah nampak jelas. Di daerah manapun juga terjadi itu. Pemurtatan. Macam-macam. Ya, bentuknya macam-macam. Ada kalau dilihat orangnya umat Islamnya itu di bawah garis kemiskinan, maka dia akan bantu, ya, dikasihkan makan, disekolahkan gratis, sunat gratis, gitu kan? Itu kalau umat Islamnya lagi miskin. Bisa nyerang juga kepada akhwat-akhwat, ya. Caranya gimana? Dipacarin. Kalau udah pacaran, udah kadung jatuh cintrong, ya. Kalau udah jatuh cintrong itu udah nggak bisa dilepaskan. Apalagi kalau sudah mengatakan dalam dirinya, aku tak bisa hidup tanpamu, aku tak bisa tidur tanpa belalaimu, ya. Udah kalau ngomong kayak gitu, udah nggak bisa dipisahin nih. Akhirnya dinikahkan, begitu dinikahkan keluarlah dari agamanya. Ini model-model pemurtatan. Hati-hati nih, terjadi banyak terjadi, ya, khususnya buat akhwat-akhwat. Motifnya macam-macam, ada yang memang langsung dipacarin gitu, ada yang motifnya jadi mu'alaf dulu. Ya. Seperti ada kisah di zaman sahabat namanya Ummu Sulaim. Ada yang pernah dengar kisah Ummu Sulaim? Belum kenal ya? Kalau cerita sinetron kenal banyak. Begitu cerita sahabiah nggak ada yang kenal. Ummu Sulaim siapa? Kenalnya cuma Fatimah. Ummu Sulaim ini adalah seorang wanita yang cuantuik. Oh, bukan hanya cantik ya, tapi cuantuik. Luar biasa, ya. Bodinya gitar Spanyol. Bukan body galon. Kalau galon mah gini aja. Ya. Luar biasa. Nah, ada seorang namanya Abu Tolha, jatuh cintrong, ya, kepada Ummu Sulaim ini. Abu Tolha ini ganteng, gagah, kaya raya lagi, tapi kafir. Nah, Ummu Sulaim ini udah muslimah, ya. Ketika Abu Tolha itu melamar Ummu Sulaim, padahal kalau dilihat nih dia tinggi posturnya, ya, six pack. Kalau kita kan triplek, aja ya. Ini six pack nih, ganteng, kaya. Sayang kalau ditolak kan? Tapi Ummu Sulaim lebih menginginkan Islam, karena Rasulullah mengatakan bahwa tidak boleh wanita itu menikahi, ya, orang kafir, nggak boleh. Maka satu syaratnya, Abu Tolha disuruh masuk Islam. Tapi masuk Islamnya sahabat itu betul-betul masuk Islam. Nah, yang terjadi di zaman now itu kebanyakan cuman modus. Hati-hati ya. Hati-hati. Udah banyak dah laporannya. Katanya masuk Islam. Oh iya, nanti saya masuk Islam dulu baru kemudian akan menikahi kamu misalnya. Demi cintaku padamu, saya rela untuk masuk Islam. Begitu setelah diakad nikahkan, balik lagi ke agamanya. Itu juga modus, guys. Ya, itu modus. Banyak yang kondisi seperti itu banyak. Kalau terjun di lapangan dakwah betul-betul akan nampak tuh. Tahu yang seperti itu.
Ya. Nah, itu modus ya. Itu caranya seperti itu untuk memurtadkan. Jadi milah bisa bermakna din memang, bisa bermakna agama. Ya. Bagaimana caranya supaya orang ini keluar dari agamanya? Yang kedua, milah itu bisa bermakna budaya. Nggak apa-apa orangnya mah Islam aja nggak apa-apa, tapi budayanya hilangkan budaya Islam, munculkan budaya-budaya pagan, budaya-budaya jahiliyah, budaya-budaya kafirun dimasukkan. Sehingga umat Islam kadang-kadang lebih heboh ketika merayakan Valentine misalnya. Heboh banget gitu loh. Ngapain? Ya, kita yang sibuk. Kemudian ada tahun baru misalnya. Yang sibuk umat Islam beli petasan, beli ini ngapain gitu? Ya. Itu ditanamkan budaya-budaya seperti itu, macam-macam budaya. Ya, budaya musiknya. Ya, budaya rambut. Umat Islam dilarang oleh Rasulullah untuk kozak misalnya. Ya, potong separuh, panjangkan yang separuh. Wah, tapi itu kemudian sekarang ini budayanya dirubah. Umat Islam mulai nggak lagi percaya dengan kozak ya. Banyak diantara umat Islam anak-anak muda yang kemudian rambutnya separuh digundul, separuhnya ada. Kadang-kadang disisa di tengah saja. Didirikan lagi ya. Iya, didirikan lagi. Ketika ditanya kenapa mau didirikan? Lumayan ini buat penangkal petir. Ya. Atau kalau buat nyapu-nyapu juga enak gitu ya. Ini sebenarnya nggak boleh. Dimunculkan tokoh-tokohnya, ya, dimunculkan tokoh-tokohnya. Ini anak muda suka apa nih? Suka musik, suka apa lagi? Suka bola. Dimunculkan tokoh-tokoh bola. Karena kecenderungan orang kalau suka itu pasti meniru, ya kan? Orang kalau sudah suka itu pasti meniru biasanya, kecenderungannya. Begitu idolanya itu rambutnya dikasih jalan kutu di sininya, ya, dikasih jalan kutu, diputer-puter gitu kan? Kemudian besoknya niru di sininya dikasih jalan kutu. Ini budaya. Itu yang disebut milah tadi itu. Dan itu akan terus saja berlangsung. Kata Allah tadi walan, kan udah saya sebutkan tadi. Perbedaan lam dengan lan, ya kan? Lan itu selama-lamanya. Yang harus dipahami nih, generasi muda nih. Ya. Kid zaman now nih antum nih. Ya. Kalau kita mah kid zaman old, ya. Antum nih kid zaman now. Ya. Harus pahami. Jadi mereka akan mempengaruhi umat Islam. Kalau nggak dinnya, kalau nggak keluar dari agamanya, biarkan saja mereka tetap Islam, KTP-nya Islam, modelnya tetap Islam, tapi budayanya tidak lagi mencerminkan budaya Islam. Budaya baca Al-Quran sudah mulai malu, ya. Malu budaya Al-Quran. Ya, nggak ngetop. Pakai jilbab, dimunculkan. Kalau pakai yang menutup aurat itu ketinggalan zaman. Terkungkung. Yang modern itu yang bebas berekspresi, buka-bukaan maksudnya. Ya. Semakin terbuka maka semakin modern. Nah, gitu kan? Kalau semakin terbuka semakin modern, justru yang paling modern adalah suku Asmat. Tahu kenapa suku Asmat? Di Papua sana. Karena suku Asmat cuma pakai koteka. Berarti dia yang paling modern, ya kan? Kalau ukurannya itu. Padahal justru semakin primitif orang itu, semakin primitif juga dalam hal berpakaian. Makanya orang-orang primitif itu kekurangan bahan. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya sudah modern, mengikuti perkembangan zaman tapi buka-bukaan, sebenarnya mereka kembali ke zaman primitif. Kalau zaman berbudaya, maka semakin berbudayalah dia. Pakaiannya semakin bagus dan seterusnya seperti itu. Maka Islam itu datang itu mengeluarkan dari yang zulumat, dari yang gelap tadi, yang primitif-primitif tadi kepada ilan nur, kepada cahaya, kepada budaya yang lebih bagus, ya kan? Nah, ingat, Islam diserang dari sisi budaya. Yang ketiga, milah itu bisa bermakna pola pikir. Makanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan susah itu. Milah itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia susah.
Maka dicari padanan katanya bahwa millah itu adalah din, agama. Padahal maknanya di situ bukan hanya agama, tapi tadi pertama agama, yang kedua budaya, yang ketiga pola pikir. Gak apa-apa mah orangnya Islam, bahkan namanya gak apa-apa tetap Islam, tapi pola pikirnya menentang Islam. Hati-hati. Banyak contohnya. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak sesuai dengan zaman, gak sesuai dengan HAM, maka Al-Quran perlu direvisi. Nah, ini mulai hati-hati nih. Ini pola pikir yang sesat dan menyesatkan ya. Al-Quran itu firman Allah. Ingat ya, Al-Quran adalah firman Allah. Terus kalau mau direvisi, siapa yang mau merevisi? Manusia. Berarti manusia lebih baik daripada Allah kalau gitu. Gak mungkin. Mimpi itu namanya. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan sesuai sepanjang zaman. Kalaupun Allah merevisi, misalnya ya, cara Allah merevisi itu adalah dicabut kitab sucinya, dikirim lagi kitab suci yang baru. Itu caranya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat beserta nabinya, siapa nabinya? Nabi Musa alaihi salam. Ketika Allah menurunkan kitab Taurat beserta nabinya, ya, saat kitab Taurat sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman, Tauratnya diambil, nabinya juga diambil, diganti dengan kitab Zabur. Ganti, bukan direvisi perkata. Ketika Zabur sudah tidak sesuai dengan zaman, diambil Nabi Daudnya, diambil kitabnya, diganti Injil. Ya, dengan diutusnya Nabi Isa. Ketika Injil juga tidak bisa menjawab kondisi zaman karena memang mereka ini tidak diutus untuk seluruh alam, maka diambil kitabnya, diambil nabinya, diganti Al-Quran dan Nabi Muhammad. Tetapi ketika mengutus Nabi Muhammad, Allah sudah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Artinya Allah tidak akan merevisi lagi. Makanya Al-Quran itu akan tetap sesuai dengan kondisi zaman sampai akhir zaman. Maka jangan ada yang percaya Al-Quran tidak sesuai dengan zaman, harus direvisi dan seterusnya. Hati-hati. Kemudian pola pikir yang lainnya adalah mengatakan bahwa agama semuanya sama. Tuhan itu hanya nama saja. Kalau di dalam Islam namanya ya Allah. Kalau orang Yahudi namanya Yahweh, ya. Kalau orang Nasrani namanya Yesus. Kalau orang Hindu namanya Sang Hyang Widyasa. Tapi itu Hindu Bali. Kalau Hindu India beda lagi, Brahmana, Wisnu, Siwa, kan gitu ya. Kalau orang Buddha namanya Buddha Gautama. Ya, ada Buddha Maitreya dan seterusnya. Itu nama-nama mereka. Itu katanya nama, tapi intinya adalah satu Tuhan katanya. Maka semua agama benar. Salah. Allah itu bukan hanya sekedar nama. Memang Allah itu nama. Namanya Allah. Tapi Allah itu juga sebuah zat yang diperkenalkan mulai dari dulu mulai dari Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, tetap namanya Allah, nggak akan pernah berubah. Ya. Jadi nggak benar kalau yang mengatakan bahwa semua agama benar, itu nggak benar. Harus ada lanjutannya. Semua agama benar bagi pemeluknya. Bagi pemeluknya iyalah benar. Ya. Tapi kalau di sisi Allah nggak ada yang benar. Yang benar cuman Islam. Innad dina indallahil Islam. Nah, ini dibentuk nih pola pikirnya, ya. Maka kita harus berhati-hati wa fil rahmati Allah. Kita harus berhati-hati, ya. Nah, sahabat fil rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang di eksternal tadi yang ingin menghancurkan umat Islam itu memanfaatkan orang-orang yang di dalam dengan cara itu tadi, merusak pola pikirnya, ya, merusak budayanya, ya. Kemudian eksternal ini juga ingin menghancurkan umat Islam itu melalui perpecahan di antara umat Islam. Ini hati-hati ya, sebagai pemuda-pemuda kids zaman now, jangan mudah untuk diadu domba. Ya. The fight at Emperor itu sudah pernah dijalankan oleh Belanda yang akhirnya menghancurkan, memecah belah umat, memecah belah bangsa,
sehingga kemudian tidak kuat ya. Bayangin 350 tahun bisa didudukin gitu loh. Ya. Indonesia ini bisa didudukin selama 350 tahun, luar biasa. Tanpa ada perlawanan, padahal katanya orang Indonesia itu sakti-sakti ya enggak? Ya. Katanya kan sakti orang Indonesia ya. Dipukul ngilang. Bisa nyantet, bisa terbang. Katanya kan gitu. Punya pedang yang bisa mengeluarkan cahaya. Wah, macam-macam lah dulu itu filmnya kan. Tapi kenapa 350 tahun nggak bisa mengalahkan Belanda? Kan sebenarnya gampang. Begitu Belanda datang pakai kapal, berdiri aja itu tukang-tukang santet itu di pinggir laut ya kan? Santet bareng-bareng, cuet, mati semuanya. Apa susah-susah gitu kan? Ternyata nggak bisa, kalah juga gitu. Kalau kalau syirik ya tetap aja akan kalah gitu umat Islam itu. Nah, sahabat firman Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka akan memanfaatkan perpecahan di kalangan umat Islam. Umat Islam dipecah-pecah nih. Ya. Padahal sebenarnya munculnya gerakan-gerakan Islam itu adalah untuk menampung ya perjuangan umat Islam sebenarnya. Tetapi kemudian itu yang dijadikan apa? Dijadikan senjata buat mereka untuk menghancurkan umat Islam. Apalagi banyak umat Islam yang masih awam. Masih awam. Dimunculkan yang namanya ikhtilaf di kalangan umat. Apa ikhtilaf itu? Perbedaan masalah furu'. Apa furu'? Cabang. Ya. Itu dimuncul-munculin tuh. Padahal yang pokoknya, yang intinya, yang menjadi sesama persamaannya itu ditenggelamkan. Tujuannya apa? Supaya umat berpecah belah, saling musuhan. Apalagi ya di kalangan orang-orang yang awam yang nggak ngerti. Masalah furu dianggap sebagai masalah usul, masalah pokok. Padahal kalau masalah pokok itu memang nggak boleh kita berpecah belah, nggak boleh berbeda pendapat. Tapi kalau masalah furu, cabang itu boleh saja. Contohnya nih ya. Ini termasuk umatnya Rasulullah SAW. Ciri khas umatnya Rasulullah yang ngaku ahlu sunnah itu yang kayak apa? Digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Fath ayat 29. Coba nanti dibuka ya. Yang bawa Al-Quran nanti dibuka. Itu ciri khas orang yang mengaku dirinya ahlu sunnah. Dalam surat Al-Fath. Surat Al-Fath itu adalah juz ke-26. Ya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ke-29, ayat terakhir. Posisinya sebelah kanan paling atas. Ini kayak Ustaz Adi Hidayat nih jadinya ya.